Ini Bang, udah beres. Oke, itu adalah suara dari salah satu ini perbincangan orang-orang Wanes ya. Beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu kalau nggak salah ya. Ada cewek-cewek Wanes, itu circle Wanes, yang dia dihamili oleh Amin Wijaya. Ya, inisialnya siapa? Inisialnya siapa? Ada yang tahu teman-teman di bawah? Siapa tuh? Dengerin aja suaranya. Kami pakai foto hitam putih untuk sebagai respect buat apologet Kristen yang sedang tidak baik-baik aja teman-teman. Sekalian mau jadi hater saya, mau unfollow saya silakan. Ya. Tapi kita semua yang pakai foto hitam putih ini supaya kita nyadar ya. Jangan berapologet kalau memang dirimu nggak benar. Jangan ngomong tentang firman Tuhan kalau dirimu memang belum layak. Ya. Selama kamu nggak ngomong firman Tuhan, kamu mau ngapain aja terserah. Terserah kamu ngapain aja. Tapi kalau kamu ngomong firman Tuhan tapi dirimu nggak sesuai dengan apa yang kamu omongkan, itu sama saja kamu mengurangi kepercayaan orang-orang kepada Kristus. Bayangin, banyak gereja nggak punya pengajaran. Orang banyak lari ke media sosial, ke TikTok, ke A, ke B, ke C. Begitu kalian dilihat omongannya, ih bagus nih orang nih. Contoh ya, Lina Wijaya, bagus nih Lina Wijaya. Tapi begitu kesebar VN lah, bukti-bukti yang menjurus bahwa memang lu nggak bener, maka orang-orang yang tadinya respect kepada Kristus itu juga terdegradasi gara-gara kelakuan kalian. Kalau bukan saya yang begini sama teman-teman, terus siapa lagi? Ya nggak? Jadi kalian mau menghujat saya silakan. Kalian mau menghujat gereja saya silakan. Gereja saya gereja susah. Dan bagi saya gereja yang benar itu adalah gereja yang teraniaya, bukan gereja yang santai, nyaman. Oke, Ki, puter aja. Oke. Gak mau, cuma pengen itu. Jadi apa yang harus aku lakuin? Kalian tahu kan, room aku itu praise and worship. Dan kenapa belakangan aku tidak mau lagi untuk praise and worship? Karena apa? Aku malu sama diri aku nih, kotor nih. Bilang nyembah Tuhan, tapi kelakuan bejat. Aku malu sama diri aku. Makanya kalau koko suruh udah live praise and worship, aku nggak mau, malu aku. Nggak ada lagi yang di privasi lagi, Kak Indah. Udah kayak begini, dia orang tahu. Udah, nggak apa-apa Kak Indah, lanjut Kak. Nah, Yang penting setelah itu kan kita bangkit ya. Aku tahu kondisi aku sempat telepon Kasusan. Aku bilang ya udah, aku mau minta maaf sama Koko. Sekaligus aku mau ngomong yang sudah terjadi sama aku nih gimana. Karena aku udah nggak punya siapa-siapa buat cerita. Aku mau ketemuin dia supaya aku ngomong sama dia ini bagaimana. Karena memang waktu itu janji kita kan kita nggak mau punya anak. Oke. Sudah itu, ternyata waktu hari apa itu sebelum Lebaran itu aku sempat teleponan sama Kak Susan pagi. Dia bilang kok Amin ada di kosan, datang aja ke sana. Oke, aku siap-siap. Aku datang ke sana, dia sudah tidak ada. Aku video call sama Kak Susan kalau aku udah di kosan dia karena aku juga kan pegang kunci. Dia nggak ada dan aku pegang handuknya itu masih basah, berarti dia posisinya tidak mau nemuin aku. Ya udah, semakin down lah aku di situ. Nggak tahu lagi mesti ngomong apa, mesti bicara sama siapa. Aku coba hubungin dia. Aku coba hubungin dia WA, centang 1. Telepon, memanggil. Oke, aku masih sabar. Begitu ada balasan dari dia, ternyata dia minta selesai. Gimana enggak depresi aku, gimana enggak drop aku di saat itu. Di situ yang bikin aku bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya. Sampai aku
telepon teman aku yang katanya bilang teror dia itu dia yang nganter. Maaf ya, karena aku merasa memang sudah nggak tahu lagi mesti gimana. Akhirnya aku minta tolong temanku itu untuk antar ke dukun beranak. Waduh. Karena aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa, harus bicara sama siapa. Aku masih punya orang tua, aku masih punya anak. Akhirnya dibawalah aku ke Cisauk. Di perjalanan pun temanku itu menegaskan, karena dia juga tahu aku sudah mengenalkan, walaupun bukan secara langsung, tapi dia tahu aku jalan sama dia. Dan dia pun tahu nomor telepon. Jadi di perjalanan dia menegaskan, kamu yakin? Katanya. Sebenarnya aku nggak yakin, nggak mau. Tapi rasa malu itu ada. Bahkan di tempat ibu itu, namanya Ibu Nur, dia juga mengatakan itu, kamu sudah yakin? Dengan alasan apa? Aku bilang yakin, karena suamiku nggak mau punya anak. Aku cuma bilang gitu kan. Oke. Akhirnya terjadi. Ya maaf kata, aku cuma pasrah. Aku bilang, kalaupun aku harus mati, ya udah. Aku udah pasrah, aku udah nggak mau tahu lagi. Di saat janin itu keluar, oh Tuhan, Kuatkan anak ya. dosa aku dosa. Aku nggak berani pulang dan aku matiin sebuah handphone. Makanya kenapa dia teror aku, Amin? Karena dia nggak bisa hubungin aku dan dia juga nggak bisa temenin aku. Aku berjuang sendiri di situ, hidup mati aku saat itu. Apa dia tahu? Aku pulang aja nggak berani, aku pulang. 2 hari aku di hotel. Nggak ada sama sekali dia dampingin. Jadi waktu aku pulang itu, aku bener-bener nggak tahu mesti ngomong sama siapa. Aku cuma ngomong sama Acek Alengso. Aku cuma ngomong sama Bunda Naka. Dan setelah itu aku sempat bicara sama dia, sama Ko Amin. Ko Amin cuma bilang apa? Jawaban dia cuma, udah dikeluarin kan? Udah selesai kan? Pulang mami nyariin katanya. Terus dia WA lagi gini, habis berapa nanti aku ganti. Oh Tuhan, segitu bejatnya aku di mata dia. Itu via telepon atau ada WA-nya itu? Ngomong begitu dia. Udah aku nggak sempet SS, aku sudah blok dia langsung. Tunggu dulu Bang Pancen. Biarkan dulu dia. Kasihan ini anak orang begini Bang Budi, nggak Bukan, tega Bang, dengerin ya. bukan Bang. Kita kesampingkan dulu rasa kasihan di sini Bang. Tunggu dulu Bang. Lanjut Nat. Ya akhirnya aku cerita sama Acek Alengso, cerita sama Bunda Naka, dan sebenarnya mereka nggak setuju, tapi ya itulah. Dan yang bikin aku sakit itu dia nggak mengakui selama ini aku sama siapa sih? Apa dia pernah lihat aku sama yang lain? Selama ini beberapa hari itu dia di rumah aku terus. Kalian yang bisa menilai lah. Oke dia, tunggu dulu Nat. Aku potong dulu. Ini ada tapping penonton ya. Misalkan tapping penonton cuma aku yang bisa baca gitu. Jadi tapping penonton ini begini. Nggak masuk akal katanya kayak gitu. Dia kan Amin kan punya keluarga. Kenapa nggak ngadu ke keluarganya? Kenapa secepat itu mengambil keputusan? Gitu loh. Kalau ada orang menyakiti seorang perempuan yang membuat dia hamil, bahkan mungkin dia ngadu ke keluarganya supaya keluarganya juga menuntut ke keluarganya. Karena si Amin ini tidak ada di tempat. Nah, apakah karena pada waktu itu tidak tahu siapa saja keluarga si Amin ini gitu loh? Aku tahu. Kenapa ibarat kata ngambil keputusan secepat itu tanpa ibarat kata istilahnya meminta pertanggungjawaban dari keluarga biar malu sekalian gitu dianya kalau memang dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Silakan dijawab.
Mungkin panik Bang Pancen, Bang Pancen. Sepanik-paniknya orang, Moy. Dengar, Moy ya. Sepanik-paniknya orang, kalau sudah terjadi seperti itu, pasti nyari ke keluarganya. Bahkan kalau orang Batak tuh satu marganya tuh, supaya satu marganya nyari dia. Gitu loh, Moy. Kita harus profesional di sini, Moy. Tapi kan nggak semua pikir. Coba biarkan dulu dia sebut. Peduli persetan apa anggapan orang, udah ngomong Enggak, aku cuma istilah apa kata orang itu. Dia Ngeri ya. mungkin itu dulu, masih banyak rekaman yang itu saya langsung yang rekam ya, nggak ada pihak lain. Bilang Bang Amin Jio ya enggak. Lanjut Bang. Itu bulan 2 masih di tempatnya yang tadi tuh. yang nanti akan dia putar. Lagi gua hanya bulan 2 cuman pamer kue. Gua udah nggak di JO, udah nggak ngurusin lagi. Gua bantu dia bikin kue. Nah, sekarang lu sesama Tritunggal aja saling berantem metafora. Dengan sang debata Tritunggal lu berantem. Dengan bom-bom Tritunggal lu berantem. Lu memang biang kerok. Gua berbeda paham dengan sang debater, gua masih akur. Gue berbeda paham dengan bom-bom, pernah ribut dengan bom-bom gara-gara bom-bom suruh gue Mikana suruh naik ke tempat dia ini. Lu siapa bom? Kok nyuruh-nyuruh gue? Tapi gue bisa naik ke tempat bom-bom, gue akur. Sesama ini ribut melulu. Lanjut. Lu di dalam Tritunggal aja berantem. Gimana dengan yang bukan Tritunggal? Lu ngatain gua Wans, anggaplah bidat. SSC si bidat. Unitarian masih bidat. Terus apa lagi ya? Demian apa lagi? Mesianik pasti bidat, betul ya? Nah, Wanes, JO, Unitarian, SSY, Mesianik ngatain lu bidat. Bidat kok, teriak bidat. Lu ngatain semua yang di luar dari Tritunggal bidat. Yang di luar dari Tritunggal ini Wanes, Unitarian, SSC dan bla 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 bla. Ngecap lu bidat. Bidat kok ngomongin bidat. Apa yang ditakutkan Bang? Dia takut akan nyawanya dong. Kok bisa? Karena semua gini. Kamu punya channel YouTube, Ki. Kamu open cam. Orang tahu kamu kan? Nggak tahu lokasimu kan? Oke. Begitu kamu di spill, kamu bukan pendeta, dan lokasimu ketahuan, ya ini resiko ya, karena dia sudah men-spill beberapa apologet lain yang belum terverifikasi, ya. Tapi pada saat kamu men-spill, kamu di-spill alamatnya, maka semua channel-channel YouTube-mu itu akan bisa menjadi senjata buat nyerang kamu balik, karena itu jadi bukti bahwa kamu ternyata ngomongin Islam, kamu ngaku pendeta, ya nggak? Jadi kalau orang sudah berpikir begitu, maka lebih baik dia menghilangkan semua barang bukti. Bener nggak? Karena kalau dia membiarkan itu, dia harus punya skala prioritas. Aku mau menyelamatin diriku sendiri atau enggak, gitu kan? Kalau dia bodoh ya dia biarin aja channel YouTube-nya itu tetap di situ. Kenapa? Semakin dia biarkan video-video yang dia buat di situ segala, oke lah, kategorinya pengajaran ya di YouTube. Tapi kan di dalamnya dia juga ngomongin Islam, betul nggak? Dia ngomongin Islam, dia ngaku pendeta. Dua hal ini aja lah kita fokus. Dia ngomong gibahin Islam, dia ngaku pendeta. Itu akan jadi ancaman buat dia. Dan sekarang ngomongan dia kebalik. Kamu Edis,
kamu menghujat Islam. Lah sekarang kalau dia nggak menghujat Islam, kenapa dia takut? Kenapa YouTube-nya dihilangin semua dengan alasan tidak monetisasi, tidak begini, tidak begitu? Masa bodoh? Emang kamu nyari duit di situ kok? Ini bang, udah beres. Oke. Itu adalah suara dari salah satu, ini perbincangan orang-orang Wanes ya. Beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu kalau nggak salah ya. Ada cewek-cewek Wanes, itu circle Wanes, yang dia dihamili oleh Amin Wijaya. Ya. Inisialnya siapa? Inisialnya siapa? Ada yang tahu teman-teman di bawah? Siapa tuh? Dengerin aja suaranya. Kami pakai foto hitam putih untuk sebagai respect buat apologet Kristen yang sedang tidak baik-baik aja, teman-teman. Sekalian mau jadi hater saya, mau unfollow saya, silakan. Ya. Tapi kita semua yang pakai foto hitam putih ini supaya kita nyadar, ya. Jangan berapologet kalau memang dirimu nggak benar. Jangan ngomong tentang firman Tuhan kalau dirimu memang belum layak. Ya. Selama kamu nggak ngomong firman Tuhan, kamu mau ngapain aja terserah. Terserah kamu ngapain aja. Tapi kalau kamu ngomong firman Tuhan, tapi dirimu nggak sesuai dengan apa yang kamu omongkan, itu sama saja kamu mengurangi kepercayaan orang-orang kepada Kristus. Bayangin, banyak gereja nggak punya pengajaran. Orang banyak lari ke media sosial, ke TikTok, ke A, ke B, ke C. Begitu kalian dilihat omongannya, ih bagus nih orang nih. Contoh ya, Lina Wijaya, bagus nih Lina Wijaya. Tapi begitu kesebar VN lah, bukti-bukti yang menjurus bahwa memang lu nggak bener, maka orang-orang yang tadinya respect kepada Kristus itu juga terdegradasi gara-gara kelakuan kalian. Kalau bukan saya yang begini sama teman-teman, terus siapa lagi? Ya nggak? Jadi kalian mau menghujat saya silakan. Kalian mau menghujat gereja saya silakan. Gereja saya gereja susah. Dan bagi saya gereja yang benar itu adalah gereja yang teraniaya, bukan gereja yang santai, nyaman. Oke, putar aja. Oke. Gak mau, cuma pengen itu. Jadi apa yang harus aku lakuin? Kalian tahu kan, room aku itu praise and worship. Dan kenapa belakangan aku tidak mau lagi untuk praise and worship? Karena apa? Aku malu sama diri aku nih, kotor nih. Bilang nyembah Tuhan, tapi kelakuan bejat. Aku malu sama diri aku. Makanya kalau kok suruh udah live praise and worship, aku nggak mau, malu aku. Nggak ada lagi yang di privasi lagi, Kak Indah. Udah kayak begini, biar orang tahu. Udah, nggak apa-apa Kak Indah. Lanjut Kak. Nah, Yang penting setelah itu kan kita bangkit ya. Aku tahu kondisi aku sempat telepon Kasusan. Aku bilang ya udah, aku mau minta maaf sama Koko. Sekaligus aku mau ngomong yang sudah terjadi sama aku ini gimana. Karena aku udah nggak punya siapa-siapa buat cerita. Aku mau ketemuin dia supaya aku ngomong sama dia ini bagaimana. Karena memang waktu itu janji kita kan kita nggak mau punya anak. Oke. Sudah itu, ternyata waktu hari apa itu sebelum Lebaran itu aku sempat teleponan sama Kak Susan pagi. Dia bilang kok Amin ada di kosan, datang aja ke sana. Oke, aku siap-siap. Aku datang ke sana, dia sudah tidak ada. Aku video call sama Kak Susan kalau aku udah di kosan dia, karena aku juga kan pegang kunci. Dia nggak ada dan aku pegang handuknya itu masih basah, berarti dia posisinya tidak mau nemuin aku. Ya udah, semakin down lah aku di situ. Nggak tahu lagi mesti ngomong apa, mesti bicara sama siapa. Aku coba hubungin dia. Aku coba hubungin dia WA, centang 1. Telepon, memanggil. Oke, aku masih sabar. Begitu ada balasan dari dia, ternyata dia minta selesai. Gimana enggak depresi aku, gimana enggak drop aku di saat itu. Di situ yang bikin aku. Dia minta selesai. Botak, Metatron.
Nanti lu tanya sama si Nakayama ya. Ini chat Nakayama nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan lagi ya. Sama Natali tanggal berapa? Tanggal 18 Maret nih ya. Shalom sis, tolong sampaikan ke Pak Amin bahwa saya nggak punya masalah dengan dia. Sesudah saya dengan Pak Lomola mendengar live ini, sepertinya Pak Amin bilang sesuatu dengan si Uhuy BANGSAT itu. Kita sama-sama sudah berumur. Kalau saya salah ke Pak Amin, selalu saya terus terang meminta maaf. Tolong info tentang Komal kemarin ya sis. Maaf ya kalau saya melalui sis. Shalom Bunda, maaf juga sebelumnya ya. Kalau memang Bunda mau sampaikan ke Ko Amin, langsung aja. Soalnya mulai sekarang aku udah nggak ada urusan sama Ko Amin. Sekali lagi maaf. Ini dikirim sama Bunda Naka ke siapa? Syaufe. Ketika gua lagi telepon dengan Syaufe dengan almarhum Yusuf, Pak Yusuf. Syok gua. Kok nggak ada hubungan lagi? Tanggal 18 gue tinggalin dia tempat tanggal 21, tanggal 27 baru gue iyakan. Oke, kalau memang itu mau gue iyakan. Bicara hamil gimana? Bukti chat semua kemarin gue ketemu Texas, gue udah kasih lihat. Ini ambil HP gue, lu periksa. Mary Chris ya Putih ya, silakan cek. Suaminya Marmar silakan, nggak ada yang dihapus. Dan gue juga, anda tahu ya, akun Merah Putih ya, dia ada ngomong tidak ada kejelasan. Nanti habis Lebaran mau diselesaikan, lanjut lagi ke Koniko. Sama masuk ke kuping gua. Jadi dari tanggal 18 ke tanggal 27, tanggal 27 gua iyakan. Oke, hubungan kita sampai di sini saja. Tanggal 27 dia keluar dari rumahnya. Anaknya kirim surat. Lu kalau nggak tahu apa-apa, nih gue pegang ini nih data di sini. Otak. Benar jatuh sejatuh-jatuhnya sampai aku telepon teman aku yang katanya bilang teror dia itu dia yang nganter. Maaf ya, karena aku merasa memang sudah nggak tahu lagi mesti gimana. Akhirnya aku minta tolong temanku itu untuk antar ke dukun beranak. Karena aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa, harus bicara sama siapa. Aku masih punya orang tua, aku masih punya anak. Bukan Indah, Natali. Dibawalah aku ke Cisauk. Di perjalanan pun temanku itu menegaskan, Natali, karena dia juga tahu aku sudah mengenalkan, walaupun bukan secara langsung, tapi dia tahu aku jalan sama dia. Dan dia pun tahu nomor telepon. Jadi di perjalanan dia menegaskan, ya? Ini ada kok putus-putus. kamu yakin katanya. Sebenarnya aku nggak yakin, nggak mau. Tapi rasa malu itu ada. Bahkan di tempat ibu itu, nama Ibu Nur, dia juga mengatakan itu. Kamu sudah yakin? Dengan alasan apa? Aku bilang yakin karena suamiku nggak mau punya anak. Dia aku cuma bilang gitu kan. Oke. Akhirnya terjadi. Ya maaf kata, aku cuma pasrah. Aku bilang, kalaupun aku harus mati, ya udah. Aku udah pasrah, aku udah nggak mau tahu lagi. Di saat janin itu keluar, oh Tuhan. Kuat ke anak ya. Aku dosa. Aku nggak berani pulang dan aku matiin sebuah handphone. Makanya kenapa dia teror Ko Amin, karena dia nggak bisa hubungin aku dan dia juga nggak bisa temenin aku. Aku berjuang sendiri di situ, hidup mati aku saat itu. Apa dia tahu? Aku pulang aja nggak berani, aku pulang. 2 hari aku di hotel.
nggak ada sama sekali dia dampingin. Jadi waktu aku pulang itu aku bener-bener nggak tahu mesti ngomong sama siapa. Aku cuma ngomong sama Acek Alengso. Aku cuma ngomong sama Bunda Naka. Dan setelah itu aku sempat bicara sama dia, sama Ko Amin. Ko Amin cuma bilang apa? Jawabannya cuma, udah dikeluarin kan? Udah selesai kan? Pulang mami nyariin katanya. Terus dia WA lagi gini, habis berapa nanti aku ganti. Oh Tuhan, segitu bejatnya aku ke di mata dia. Itu via telepon atau ada WA-nya itu? WA, Ngomong begitu dia. udah aku nggak sempet SS, aku sudah blok dia langsung. Tunggu dulu Bang Pancen. Biarkan Turun dulu di dia. Oh, SS. kasihan ini anak orang begini Bang Budi nggak Bukan, tega Bang. dengerin. Bukan, Bang. Kita kesampingkan dulu rasa kasihan di sini, Bang. Tunggu dulu, Bang. Lanjut, Nat. Ya akhirnya aku cerita sama Acek Alengso, cerita sama Bunda Naka, dan sebenarnya mereka nggak setuju, tapi ya itulah. Dan yang bikin aku sakit itu dia nggak mengakui selama ini aku sama siapa sih? Apa dia pernah lihat aku sama yang lain? Selama ini beberapa hari itu dia di rumah aku terus. Kalian yang bisa menilai lah. Oke nih ya, tunggu dulu, Nat. Tuh aku potong dulu. Ini ada tapping penonton ya. Dengar baik-baik. Tapping penonton cuma aku yang bisa baca. Gitu. Dengar baik-baik. Jadi tapping penonton ini begini, nggak masuk akal katanya kayak gitu. Dia kan Amin kan punya keluarga, kenapa nggak ngadu ke keluarganya? Kenapa secepat itu mengambil keputusan? Itu loh. Kalau ada orang menyakiti seorang perempuan yang membuat dia hamil, bahkan mungkin dia ngadu ke keluarganya supaya keluarganya juga menuntut ke keluarganya. Karena si Amin ini tidak ada di tempat. Nah, apakah karena pada waktu itu tidak tahu siapa saja keluarga si Amin ini gitu loh? Aku tahu. Kenapa ibarat kata ngambil keputusan secepat itu tanpa ibarat kata istilahnya meminta pertanggungjawaban dari keluarganya, biar malu sekalian gitu dianya kalau memang dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Silakan dijawab. Mungkin panik Bang Pancen, Bang Pasu. Sepanik-paniknya orang, Moy. Dengar, Moy ya. Sepanik-paniknya orang, kalau sudah terjadi seperti itu, pasti nyari ke keluarganya. Bahkan kalau orang Batak tuh satu marganya tuh, supaya satu marganya nyari dia. Ya, di situ di live-nya rest area. Ini udah berita udah basi, Metatron. Cari yang baru, udah basi. Dan udah disangkal. Budi saja sudah telepon. Dan ada pertanyaan. Kalau lu bilang gua penjahat kelamin, hubungan gua dengan dia, pihak keluarga udah sama tahu. Mamanya dia dengan mama gue sudah saling, udah gue kasih lihat voice call. Artinya apa? Udah hubungan serius. Cuman gue dapat WA sampai udah tidak ada hubungan lagi dengan Amin Wijaya tanggal 18. Lu tanya Naka, shock gak lu? Digituin. Bukan gue yang mencampakkan. Kalau ada seseorang cewek lu bilang, lu dapat kabar ya dari orang lain, sudah tidak ada hubungan lagi. Menurut lu bagaimana? Gua shock. Gua dapat kabar lagi dari Merah Putih, gua dapat tidak ada kejelasan. Nanti abis lebaran mau diselesaikan. Tadi Budi juga nanya, rumah mak gua tahu, tempatnya tahu. Gua nggak minta pertanggungjawaban ke mak gue. Nggak ada hubungan dengan Lina Wijaya. Nggak ada saya nggak ada hubungan Lina Wijaya. Betul gak? Sekarang Kores, Lebay, Demian, kalau kamu anggap kamu adalah semua perempuan, saya hamilin. Kamu kenal orang tua saya, WA adik saya, WA orang tua saya, tempat tinggal. Kamu minta pertanggungjawaban nggak? Nggak ada, saya suruh dia gugurkan. Ini bukti chat WA semua ada di sini. Cari keluarga lah. Jadi yang dimasalahin itu apa sih, Min? Apa sih yang dimasalahin? Nggak tahu sih, Metatron. Gara-gara gua naik tempat si Rudi Yohanes, gua membantah bahwa Rudi Yohanes pernah mualaf.
Dia angkat yang di rest area yang gue dengan Natali. Itu kan sudah 3-4 bulan yang lalu. Itu sudah surut. Betul gak? Dan Uwi pernah ngomong, si Alpha Bravo Charlie, Om Amin lagi tunggu untuk dilaporkan. Karena kalau dalam pemeriksaan polisi nanti akan ditanya, apakah ada disuruh oleh Amin Wijaya? Apakah pada saat kejadian Amin Wijaya ikut mengantarkan? Betul gak, Polres Demian, kalau di polisi sampai pengadilan? Nyuruh apa? Buang. GURAN. Oh. Kan akan ditanya. Dan gua nggak pernah menyuruh. Setelah gua kirim tanggal 27, oke, hubungan kita sampai di sini saja. Itu sesuai dengan apa yang dia tulis kepada Bunda Naka. Lu nanya Bunda Naka, tanggal 18 itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan Amin Wijaya. Tanya. Dan tadi juga lagi-lah Budi bilang orang tuanya tahu loh. Orang tuanya tahu. Dia tanggal berapa ya? Masih sempet WA ke adik gua kok. Si Cici minta jangan ngomongin dia lagi. Kasih tahu dia, Neng. Live jangan ngomongin Koko lagi. Ya, dijawab udah move on. Itu WA adik gua bisa kok. Dengar ya Metatron, lu tanya Bunda si Naka, lu nanya Naka ya. Lu nanya Naka. Oh ya, gue mau kasih tahu tuh, Alengso ada bantu 8 juta buat si Agatha. Terus Pendeta Nehemia, teman gue juga, teman gue tuh, gue kenal Alengso lebih dari 5 tahun dengan Pendeta Nehemia sama, bantu Agatha. Ya, Tritunggal, ya. Pendeta Nehemia, Yesus adalah Bapak. Saya tahu yang bantu Agatha no. Dikirim duit ke siapa? Naka. Sisanya, yang kalau Pendeta Nehemia antara Naka kayaknya nggak deh ke si Agatha langsung. Cuman yang mas yang gue tahu, sisa duitnya dikembalikan ke Alengso. 2 jutanya diminta sama Naka. Itu duit Agatha. Kalian dengar gak sih? Apakah benar 2 juta itu duit Agatha? Bunda minta buat Bunda. Tanya-tanyain ya. Tanyain Metatron. Itu duit buat Agatha tuh. Gue tau dari mana? Oh, Alengso telepon gue. Itu loh Moy. Kita harus profesional di sini, Moy. Tapi kan nggak semua pikir coba biarkan dulu dia sebut. Nggak tahu. Peduli persetan apa anggapan orang, udah ngomong selesai. Enggak, aku cuma istilah apa kata orang itu. Mati. Iya. Ngeri ya. Mungkin itu dulu, masih banyak rekaman yang itu saya langsung yang rekam ya, nggak ada pihak lain. Bahkan ceritanya itu lucu ya. Waktu ceweknya datang ke kosannya, si Amin ngajak begituan. Ya, nggak pantas namanya Amin ya, lebih cocok tuh Kelamin ya, penjahat Kelamin Wijaya contohnya. Jadi pada saat dia ngajak begituan, di balik bantal itu ada alat kontrasepsi bekas dan cewek itu ngelihat. Bayangin tuh. Coba menjadi pertanyaan. Kores, denger gak? Kores. Iya, gue sedang merangkai enggak, cerita ini. Gue masuk di pertengahan. Ini lagi terus apa? Lu mau ngomong apa? Kita sama-sama pria dewasa, oke. Kalau lu habis pakai karet kondom, lu simpen buat kenang-kenangan apa lu buang? Pakai kondom. Udah beres pakai ya buang lah kondomnya kan. Bagaimana bisa ada di bawah bantal kata Metatron? Kan goblok.
Waduh, lanjut. Ya artinya ada orang yang bisikin dia soal kelakuan lu gitu kali, Min. Ya dibuang di mana-mana, blok itu Metatron. Mungkin dia kali ya, kalau habis pakai dia ikat, dia koleksi. Taruh pala. Apalagi di bawah bantal. Anyway, tunggu dulu sebelum ke sana ya. Tadi kan lu bilang GURAN. Lu nggak nyuruh katanya. Enggak. Emang yang GURAN ini itu anak siapa? Katanya kan anak gue, tapi kan ditanya sama Budi. Respeknya mana? USG-nya mana? USG-nya katanya didukung. Respeknya katanya udah dibuang. Gue kan dapat laporan, bro. Karena pada waktu itu gue kan lagi ada acara tanggal 2 Mei di Tapos. Lu lihat dah acaranya kok Rudi itu jam 7 gue menyetir, ada semua di tok. Oke. Jadi lu mempertanyakan juga bahwa itu bener atau enggak. Lu nggak tahu posisinya ya. Itu beneran benih lu atau Gue bukan sebenarnya gitu nggak mau maksudnya. bahas, gue nggak mau bahas dianya, gue mau bahas fitnah si botaknya. Ya fitnahnya kan tentang itu, Bre. Fitnahnya kan tentang itu. Nggak apa-apa lah. Lagi pula kan gue lagi waktu itu udah disuruh diam sama Merah Putih. Lu kenal kan Merah Putih? Tanya aja Pancen Budi. Mana gua paham, gua baru masuk, ngikutin aja lu curhat akun Merah apa. Putih, akun Merah Putih, lu tanya aja ke dia. Ini ada yang mau naik, Dem. Apa inspiring woman sama Jadid? Oke, terus ya tunggu. Itu circle Wanes ya teman-teman, yang tadi inspiring circle Wanes, woman. bukan circle Tritunggal. Jadi kenapa saya arahkan ini ke Wanes, karena Wanes ini sedang ingin menghancurkan. Jadi kenapa iman Tritunggal, iman yang benar, dengan cara-cara seperti itu. Makanya kemarin si Edis lah kena. Saya nggak kena. Wanes ingin menghancurkan iman Tritunggal. Ada SSY loh, ada Unitarian, ada Mormon. Kenapa Wanes? Ada juga lu yang ingin mau menghancurkan Wanes. Semua dikatain bidat. Banyak yang telepon ke gue, bang saya dikatain bidat, bang saya dikatain. Sehingga gue harus bisa memihak, akhirnya gue memihak kepada Wanes itu asal muasalnya. Gara-gara Mikana dengan Lina Wijaya kan sampai gue keluar tantangan. Berapa lama lu bisa menghabisin Wanes? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, nggak bisa habis Wanes. Udah 2000 tahun nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Awet. Kau mau menghabisin paham Tritunggal? Paham Tritunggal, paham Wanes ya, paham Unitarian, paham SS ya, sampai kepala lu botak, numbu jem, but, itu nggak bakal habis. Betul nggak? Sampai dunia kiamat nggak bisa lu habisin namanya pemahaman. 2000 tahun. Kok cerdas kayak begini? Tapi aku salut. Kok amin. Yang aku bingung kan dibilang perempuannya masih muda tuh. Ya walaupun umurnya 30-an tapi tampilannya masih 40. Kok mau sama lu, Min? 46. 46. Langsung dibantah saya. Enggak. Kak Sarah, kok mau dia sama Amin? Nih, benerin. Nah, itu makanya. Tunggu. Saya sendirian. Wolf. Kamu bisa baca. Umurnya 46. Saya nggak masuk Terus circle siapa, tapi dengar dulu Sarah. Orang yang nggak beres. Sarah tunggu dulu. Pembelaan dari orang-orang yang nggak beres lainnya, dan orang-orang nggak beres yang lainnya itu minta pembelaan dari orang-orang yang sama-sama nggak beres juga. Dan akhirnya terbukti lah semua circle yang nggak beres ini, gitu. Itu yang perlu kita beresin. Jadi Wanes ini bukan hanya pahamnya ya, tapi bayangin tuh. Berapologet, mungkin dia pikir gini, aku berapologet tenar live tiap hari, satu Indonesia lihat muka aku, terus bisa menseleksi semua cewek-cewek yang dia fitnah lagi ya. Udah tadi banyak fitnahan, dia fitnah lagi.
Rudy Yohanes minta pertolongan. Ini WA gua dengan Rudy Yohanes, yang ada gua sharing mulu. Om Botak, nggak ada Rudy Yohanes minta bantuan gue. Ada juga gua yang WA dia. Itu masalah PC The King, lagi waktu itu ada buktinya. Gua dengan bom-bom naik. Masalah donasi. Fitnah lagi, Metatron kerjanya kok fitnah mulu sih. Tunggu, Min. Bang Amin. Kenapa lu dihajar habis-habisan sama Metatron? Lu salah apa? Gara-gara kemarin gua naik di tempat Rudy. Satu, ya, gua membantah Rudy Yohanes tuh pernah mualaf, bro. Karena gua dari 2009 gua kenal dia, bro. Dan lagi kasus Rudy Yohanes rumahnya digeruduk. Ingat dong ya, Polres. Zaman dulu banget itu. Zaman dulu banget, betul. Dan dia sempat lari kemana-mana, betul. Dan kita cari semua temennya, dia menghilang. Pernah gue dapat sekali, apalagi waktu itu sempat mau debat antara malaikat yang jatuh jadi manusia, gitu. Sempat debat juga dengan dia. Dan abis itu dia menghilang lagi, bro. Gue bilang, gue cari Tuhan tinggal tutup mata, bro. Cari lu susah. Kalau dia mualaf, ngapain rumahnya sampai digeruduk? Itu. Siapa yang ngomong Rudy Yohanes mualaf? Metatron yang sebelumnya kita Rudy. Si Bota. Jadi dibilang Rudy itu nikah dengan perempuan muslim. Oh gitu? Ya, istri pertamanya muslim, jadinya dia mualaf. Ini kemana-mana dia ngomongnya. Lucu Metatron tuh. Selamat sore Bang Amin. Teman-teman. Tapi ini kita luruskan. Kita bantu ala Bu. Tunggu, boleh kasihan ini Solideo mau ngomong. Kasih dulu Solideo, silakan. Oke Bang, jadi saya terus mengikuti Rudy Yohanes ya. Sejak dia debat dengan Kiamat, terus persoalannya juga dengan Edis TV ya. Dan terakhir saya melihat Abang Yamin Amin ya dengan Rudy Yohanes. Saya simak itu videonya dari awal sampai akhir. Saya sangat yakin dengan Rudy Yohanes dan Bang Amin bahwa Edis TV itu memfitnah Rudy Yohanes dengan narasi apa itu donasi ya. Donasi itu memang di framing sama si Edis TV ya. Nah sekarang gini Bang, kemarin juga saya nonton juga itu video yang diputar tadi oleh Metatron sama Kiamat di komalnya ceweknya itu sinkronis ya. Nah cuma gini Bang Amin ya, dan teman-teman di bawah kan banyak menyimak ini 600 lebih ya. Di rekaman suara itu ya, yang dikatakan oleh Metatron dia yang sendiri yang rekam. Ada itu cewek itu menyebut nama Bang Amin. Dan ternyata saya ikuti tadi, Bang Amin tidak yakin dengan itu. Itu nggak Bang jelaskan, apakah sebetulnya bukan Metatron yang dulu memfitnah justru cewek itu? Siapakah nama cewek, Natalia atau Indah? Natali. Itu direkam pada saat rest area memberikan si Natali panggung secara live. Udah 4 bulan yang lalu, lu Soli, udah basi. Iya. Itu enggak? Dan itu ada Budi, ada si Mana Pancen segala. Masa dia mau ke bawah kasus? Ada saya juga Bang, ada saya juga waktu itu di bawah. Ada Demian ya? Udah ada banyak orang. 6 bulan. Jadi ya, bulan 5 Natali itu memfitnah Abang ya, Natali itu memfitnah Abang kalau begitu. Nah, tunggu dulu soal fitnah. Ini sebenarnya gini, ini kan asalnya dari Rudy Yohanes sama anak Batak, tiba-tiba jadi Edwin Huta Barat sama Amin Wijaya. Anjir jauh banget. Nah, Jaka Sembung bawa golok kan. Ini namanya ini tawuran ini bawa teman soalnya. Bawa teman semua. Jadi dia mau mengalihkan isu karena dia pusing sesama Tungtung ribut, sehingga dia mengalihkan ke Gio, ke Wanes. Ini memang pengalihan isu, Min. Gua baru ingat 2-3 hari yang lalu gua lagi di tempatnya Riva, itu membahas videonya si Rudy membongkar semua kelakuan Edis TV dan mereka semua gitu loh, dan tentang bayaran
Kayak gitu loh. Dan tunggu, kemarin Soli buka mic. Iya bang. Kemarin kamu juga dengar ya. Di situ saya mengatakan sudah akhiri bro, jangan saling buka. Betul? Ya betul. Itu salah gue di mana coba? Ya, saya melihat itu begini bang. Setelah abang itu live sama Rudy Johannes, tentu kan dipantau juga oleh Metraton. Jadi saya anggap kemarin live Metraton sama Kiamat itu sebagai serangan terhadap abang. Jadi saya nggak terima seluruhnya apa yang disebutkan Metraton itu, karena ada dia dilandasi rasa tidak enak sama abang sama Rudy Johannes karena dia kan buron. Jadi saya tidak menerima informasi begitu saja bang. Ya betul gak, kemarin kan gue bilang, bukan kemarin lagi ya, 1 hari atau 2 hari sebelumnya, saya ada WA, ada telepon, bro stop, karena sudah digoreng oleh orang-orang, tanda kutip ya, lu lihat aja si apa berak-berak tuh, sudah digoreng, akan mau dimainkan lu di sesama Tritunggal. Gue sudah ngebaca, stop, jangan saling buka. Bagus gak bro? Coba lu orang jawab, bagus gak? Itu memang saran yang bagus sih menurut itu, saran yang bagus. Kita bendung bang, itu harapan kita memang. Tapi sekarang kan udah perang, jadi itu kondisinya. Ya cuma saya gini aja bang, poinnya saya, Natali itu tadi menyebut nama abang di rekaman itu yang abang yakinkan kami bahwa itu Natali itu memfitnah abang, berarti abang sama sekali nggak terlibat di situ. Itu bang yakinkan kami ini, gitu bang. Tadi kan sudah bilang tadi. Gini caranya gini Solideo. Tunggu dulu, Solideo Tritunggal atau Wanes ya? Ya saya nggak melihat denom bang. Saya secara pribadi di sini bang, bukan membak denom bang ya. Enggak, iya ngerti. Cuma Yesus Bapak bukan? Ya itu jangan ke situ pertanyaannya bang. Oh iya, udah ya. Nah, udah ngerti gua. Nah, sekarang gini cara nanyanya ke si Amin supaya langsung kelar Min bagian lu. Kapan aku Tunggu Ju. Suaraku. Iya. Min, di masa lalu berarti lu ada pacaran sama yang dibahas Edwin itu? Ada pacaran? Ya, umur 46 dia, betul. Selama 10 bulan kedua orang tua sudah saling kenal. Bahkan 3 hari sebelum gua meninggalkan tempatnya, itu nganterin dia ke rumah orang tuanya di Serang. Oh enggak, iya berarti lu pacarannya udah sampai kenal orang tua gitu maksudnya? Sudah, orang tua sama orang tua. Oh oke lah, ya udah segitu mah udah menjawab kali ya. Lanjut. Iya, kalau dibilang penjahat kelamin, ada juga nih yang tadi yang di Facebook nih, katanya pelecehan, diduga ya, pelecehan. Kalau saya Coba sih sebagai tunjukin, Bang Amin. Coba kalau tunjukin. saya sebagai wanita, jujur kalau yang begitu itu udah jelas hamilnya itu bohongan ya, karena gini, hubungannya kan udah antara orang tua dengan orang tua. Terus udah gitu nggak ada pembicaraan apapun tentang anak, tiba-tiba di media sosial, di publik, dipublis ya kan, mewek-mewek bahas tentang anak. Logikanya Itu kan bisa dibaca nggak Bang Amin? Tunggu. Aku masuk. Kok Amin, lu ada dimintain duit nggak untuk damai atau apapun gitu? Nggak sampai ke situ. Artinya murni sensasi nih ya, murni sensasi, luar biasa. karena gini, dia aku ngomong dulu. Waktu ditanya orang apa buktinya dia ini hamil atau bagaimana, ada bilang nggak suruh udah gugurin aja kan, dia bilang katanya Amin suruh gugurin nanti dibayarin ya kan berapa, oh udah yang penting dikeluarin. Tapi gitu ditanya ada buktinya nggak lewat telepon atau WA, enggak itu WA tapi saya lupa screenshotnya, kan gila, mana mungkin gitu loh. Nggak, dia Ya kan, janda atau apa posisinya? sama Amin. Iya. Masa dia single. Waduh, udahlah, gua nggak mau bahas dia, gua mau bahasnya si tapi udah 2 kali punya anak. Oke, enggak. Kita kasih logika gini aja. Perempuan belum menikah, ya, udah umur 40-an, dapat anak, masa digugurin? Ya, 46, masa digugurin? Udah susah lo nanti lo dapat anak. Pasti disimpan lah. Ya minimal ada inilah. Walaupun nggak punya bapak kan, tapi minimal ya lu punya anak lah gitu, yang bisa ngerawat lu di hari tua gitu kan. Susah-susah lo dapatnya. Iya, sama ini juga Jul. Ini Min, si dari yang rekaman yang lu kasih itu kan ngomongnya ada chatnya sama lu. Apa tuh? Ada chat itu kan? Gini aja ya. Polres Julius itu kalau ke Jakarta kita kopdar. Gua kasih lihat semuanya. Kemarin gua udah lama keburu basi lah. Ini kan lagi hangatnya sekarang. Ya udah.
lihat WA-nya Nanti soalnya. kita ketemu Ko Amin. Jadi gini bang, Tunggu, aku mau tambahin lagi. Aku mau tambahin ya. Ini lucunya tau apa si Edwin ini, Edwinnya ya. Aku mau beberapa tambahan kasih dia. Ini Edwin ini kadang-kadang nggak tahu apapun, tapi memang dia suka kepo gitu. Tapi ada benarnya beberapa. Contohnya waktu dia bahas Pak Bom Bom ya. Terus dia bilang yang dari Muslim goreng-goreng ya, framing bahwa Pak Bom Bom tuh usahanya salon gitu istrinya. Lalu yang nggak tahu gitu. Aku kenal Pak Bom Bom. Ya itu dari tahun lalu identitas dia, rumah dia di mana, aku tahu. Tapi nggak pernah aku doxing. Ingat nggak, Res, waktu kita lagi di Bandung, yang aku bilang sama Bang Handi, waktu Bang Handi nelpon si nelpon si Pak Bom Bom tuh, yang setelah aku kasih informasi nama salon istrinya, yang Pak Bom Bom langsung panik kan. Nama bapaknya aku tahu, nama mamanya pun aku tahu. Ya, tapi si Edwin bilangnya itu yang salon salah, bre. Salon benar. Itu kalau aku kasih tahu nama salon istrinya, orang tinggal ke salon istrinya selesai karena rumahnya pas sebelah. Jadi gabung rumahnya sama salon. Nah, berarti si botak sotoy ketika bilang salon itu salah. Dia nggak tahu. Iya, dia cuma tahu usahanya Pak Bom Bom. Istrinya usaha salon itu sama dengan Daromes tuh, istrinya salon juga tuh. Sama-sama salon tuh mereka. Aku tahu betul kok usaha dia. Bahkan yang aku punya informasi ini memang teman dia. Ada foto dia dari masih muda loh. Dari Pak Bom Bom masih kurus gitu. Masih kurus, mereka udah barengan gitu. Ya, jadi udah kenal banget gitu. Dan udahlah, kita nggak akan bahas Pak Bom Bom. Tapi Edwin ini memang kadang-kadang kepo, ya. Dan tadi dibilang kalau si Walabu ya itu difitnah oleh Edis. Aku bilang nggak juga gitu. Edis kan cuma mempertanyakan, cuman Walabu yang sensitif. Dan kita tahulah yang dipertanyakan itu adalah transparansi dari penggunaan donasi, ya, bukan kamu bantu Rudi Semamora atau tidak, tapi transparansinya yang dipertanyakan. Tapi itu internal lah. Yang kita menarik di sini adalah bagaimana Amin Wijaya yang biasanya jadi NPC tiba-tiba ditarik nih dalam kasus ini. Nah, ini yang cukup menarik nih. Ya, ngapain juga Amin Wijaya dengan kasus yang udah 4-5 bulan yang lalu lagi. Satu lagi, Bang Amin. Saya mau katakan Bang Amin, saya nggak sepakat dengan Metraton itu ya. Dia membawa-bawa ke oneness ya. Saya tahu betul dengan Natali. Saya bersat selama tahun 2024. Saya sering satu room dengan dia. Nama saya bukan Solede waktu itu. Tapi gambar saya tetap ini. Jadi Natali itu saya tahu karakternya seperti apa. Dia bukan oneness. Kadang-kadang oneness, kadang-kadang Tritunggal. Itu aneh itu cara berpikirnya. Jadi Natali itu bukan oneness. Jadi sering dia diserang sama si Living sama si Billy. Kalau dia itu nggak betul oneness. Jadi Solideo, Natali ini Natali Jul bukan ya? Bukan Natali Jul itu memang Tritunggal. Ini Natali di saya. Oh, beda orang. Beda orang, bukan itu ya. Sorry kalau saya salah. Natali mana? Natali oneness? Ada kan Natali oneness? Saya nggak tahu. Beda. Natali Juli bukan. Lanjutin lagi ya, tanggung tadi bilangnya gue takut gitu. Ya, tapi tunggu. Pada intinya saya nggak sepakat dengan Metraton. Tunggu, ini ke oneness atau GO. Tunggu. Ini kan masalah Nanya-nanya Alkitab kah, dia ngejelasin kah, mungkin apa gitu ya. Akhirnya hubungan ranjang. Ya. Malu-maluin. Makanya kalian yang mau berapologet, mau membela Kristus, lihat dulu dirimu, cocok nggak? Tunggu Sarah. Jangan cuma modal HP sama kuota doang. Gitu. Sejak kapan Desire Natali itu apologet? Sejak kapan? Om Botak, gua kenal sama Natali itu. Gua pernah ada masa vakum tidak debat 3 bulan atau berapa bulan ya? Itu gua masuk di room pujian. Sebenarnya gua udah kenal lama itu di pertemanannya. Praise and worship. Jadi pagi abis debat mau tidur, gua nontonin dia live worship. Gua tidur di situ. Dia di room praise and worship, bukan di room debat. Lu fitnah lagi. Metatron ini, aduh, lu makin lama itu mulut lu makin monyong lu, beneran lu. Bang Amin, maaf Bang Amin, saya izin salam kenal Bang. Salam Benar kenal. nggak Metatron itu, iya Bang, Metatron itu seorang buronan Bang ya? Ya, yang tadi saya lihat ya, gini ya, Anda buka search di Google Prof Metatron. Di situ sudah dilaporkan di Jawa Timur
2024. Anjir, siapa itu yang lapor? Buset dah. Iya, Bang Amin. Saya juga dengar itu kasusnya Metatron itu banyak sekali gitu. Kok kebetulan Bang Amin ini membuka Metatron? Apa sebenarnya Bang Amin ini tahu kasus sebenarnya Metatron ini? Si bosnya Bang Amin itu klarifikasi terus di Coba kasus yang tadi aja Bang Amin, saya penasaran ini yang Bang Amin mau tunjukin itu. Ya gini loh, karena dia nyenggol saya kan nggak pernah nyenggol, tapi kan dia nyenggol, betul. Dan saya cari tahu di Google, dilaporkan di Jawa Timur 2024. Kalian buka search Google, kata kuncinya Prof Metatron. Terus juga tadi saya dapat informasi, nggak tahu ini benar apa enggak ya. Saya juga nggak tahu nih. Tadi Bang Jul sebenarnya sudah buka, Bang Julnya nggak ada. Bikin kamera belakang bisa nggak Bang Amin? Bikin kamera belakang biar lebih jelas. Mah dari gara-gara. Gue juga bingung nih. Ini Bang Jul dapat dari mana nih Bang Jul nih? Mana lagi Bang Jul? Bang Jul. Ya, si botak ini kadang-kadang lucu juga ya. Kenapa pula Amin yang disenggol hanya karena dia masuk ke roomnya Wak Labu gitu. Padahal admin ini ya kalaupun dia ada affair ya udahlah urusan pribadi. Dendam sama JO. Iya. Dendam sama sekarang JO, apa bro. hubungannya? Iya, apa hubungannya dengan JO dan Tritunggal gitu? Memangnya orang Tritunggal nggak ada yang bejat? Ya, karena JO. Berapa banyak orang Tritunggal? Bang Amin ya, Bang Amin. Kambing hitam bre si admin ini. Si admin ini jadi kambing hitam. Turun ya, Bang Amin. Izin turun ya. Siap. Apa namanya? Itu lu tiap ngeluarin data, mirrornya ke aktif men, jadi kebalik tulisannya. Tadi kan sudah direkam sama Bang Jul. Kalau nggak salah dia live kan juga. Lu lihat di live-nya Jul deh. Kalau nggak lu WA gua lah. Lihat di Facebook. Ya kirim ke Bang Kores aja Bang, lewat DM. Ya. Pelecehan dia. Di sini ada Kores, di sini ada Julius ya. Oke. Gua sama Kores sama Julius tidak pernah akur dulu. Betul? Kores, Julius? Bahkan yang menargetkan gua untuk masuk nih mereka. Ya. Gue sama admin nggak. Dengar dulu. Terlalu sih. Jangan dipotong. Tapi ketika mereka ya ajak gua kopdar, Julius, Kores, Rifat, gua datang sendiri. Gua nggak kabur ke Belanda. Kabur ke Belanda ya. Ini Pasul nih. Pasul yang punya. Kores ini bukan kita yang punya, ini Pasul yang punya nih. Iya, datang sendiri.